FM bareng sama Roti Kesasar, Ronald Tiada, Teh Tika sama Cesar ya. Dan juga masih bareng sama seorang tamu besar kita, Teh Tika ya. Tuh, kamu Nggak tamu besar-besar banget kalau Bapak. beda. Kalau tamu saya yang memang besar bentuknya. Pak Andres Baswedan masih di sini bersama kami. Iya, dan kita pengen nanya-nanya banyak sebetulnya Pak mengenai pendidikan Ya. pendidikan anak di Indonesia. Nah kan kalau ngomongin soal pendidikan banyak sekali permasalahannya. Termasuk ini yang mau ditanya kasus yang masih Anget ini nih Pak, kasus yang hukuman yang diberikan guru pada murid nakal. Oh Nah, iya, kalau menurut Bapak, itu Pak ya. tanggapannya seperti apa? Pak Anies kayaknya nggak pernah dihukum sama guru kayaknya zaman dulu ya Pak ya. Pernah juga Oh, gitu. pernah juga. Jadi penasaran nakalnya Pak Anies dulu gimana ya? Iya benar-benar. Iya, memang gini, pertama soal hukum yang sebetulnya diperlukan di sekolah, di pendidikan itu sebenarnya bukan hukum, tapi proses pendisiplinan. Nah, pendisiplinan itu sering diasosiasikan dengan penghukuman. Padahal sebetulnya yang disebut pendisiplinan itu adalah proses meluruskan. Proses pendisiplinan ini banyak tekniknya. Cuman sebagian dari kita punya cara-cara mendisiplinkan yang relatif kuno, yaitu dengan hukuman fisik, dengan marah, dengan dimarahin lah, dengan marah. Nah, memang kita harus mengakui bahwa terutama di jenjang SMP, SMA itu anak-anak ini kadang-kadang daya menggodanya tinggi. Iya betul. Jadi dia tuh bisa itu membuat suasana kelas itu bikin gemes gitu ya. Guru tuh kan capek juga. Guru nih ngajar. Bukan bikin marah ya Pak, bikin gemes ya. Gemes. Dalam situasi seperti itu, kenapa penting sekali untuk meluruskan? Yang harus kita lakukan adalah mengarahkan anak untuk berperilaku benar. Bukan mengekspresikan perasaan kita lewat tangan, lewat mulut saja. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi misalnya begini, kalau guru memukul anak untuk mendisiplinkan, itu dicampur dua hal. Satu, mengekspresikan perasaannya. Betul. Yang kedua, usaha mendisiplinkan. Betul. Karena itu dipisahkan aja. Disiplinkan saja. Soal perasaan itu salurannya lain. Iya. Jangan disalurkan di situ. Betul. Karena ketika dan anak juga ketika misalnya dipukul oleh guru mengatakan bahwa ini dalam rangka mendisiplinkan. Karena sulit membedakan ini pukulan kasih sayang atau pukulan marah. Jadi menurut saya teknik-teknik baru ini harus pelajari. Kemudian itu bisa dipakai dan sudah terbukti efektif. Kemudian antara mendisiplinkan dengan mengekspresikan perasaan. Lain kali mungkin mesti dibikin bilik satu di sekolahan Pak buat mengekspresikan emosinya pada guru. Jadi disiplininnya di kelas, marah-marahnya di tempat lain. Tapi ini yang juga nggak kalah penting adalah guru dan orang tua harus komunikasi. Iya. Nah, berbicara mengenai hari pertama sekolah, habis ini kita ngobrol tentang itu ya Pak ya. Oke, siap.